Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo kakak-kakak KSR. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang gaya hidup bersih dan sehat. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Syarifah Nabila dari PMR Madya Kontingen Surabaya. Nah, saya punya pantun nih. Butiran air disebut embun tanpa bergelantung di dedaunan. Kalau mandi harus pakai sabun agar terhindar dari segala kuman. Kakak-kakak, saya mau tanya nih tentang kalung kesehatan yang biasanya ada di iklan-iklan TV yang katanya bisa menyehatkan badan kita. Tapi faktanya yang bisa menyehatkan tubuh kita adalah kita sendiri dengan cara menerapkan gaya hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih kebersihan dan kesehatan itu? Kebersihan adalah keadaan yang terhindar dari segala kuman, debu, dan bau yang tak sedap. Kesehatan adalah keadaan yang sehat dan aman secara fisik, mental, dan sosial. Kenapa sih kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat? Ketika kita sehat, kita bisa melakukan banyak sekali aktivitas dan juga tidak mudah terjangkit penyakit. Jika kita bersih, maka kita dan orang-orang di sekitar kita akan merasa nyaman. Sekarang kita bisa menerapkan gaya hidup bersih dan sehat dengan cara-cara ini. Yang pertama adalah menjaga pola makan, atau bisa dengan memakan makanan yang bergizi atau juga 4 sehat 5 sempurna. Dan juga tubuh kita memerlukan zat nutrisi, contohnya seperti karbohidrat, protein, vitamin, air, dan mineral. Mau tahu kan apakah massa tubuh kita itu normal? Nah, kita bisa mengetahui itu dengan cara menghitung IMT atau indeks massa tubuh loh. Caranya yaitu berat badan atau kilogram dibagi dengan tinggi badan dikali dengan tinggi badan dengan satuan meter ya. Saya kasih contoh ya, Butina memiliki berat badan 52 kg dan memiliki tinggi badan 160. Maka IMT-nya adalah 20,3. Berarti IMT Butina adalah normal. Yang kedua adalah melakukan olahraga minimal 3 kali dalam seminggu dengan durasi waktu 30 menit. Contohnya seperti jogging, berenang, senam, dan yang lainnya. Yang ketiga, tubuh kita memerlukan istirahat. Tubuh kita memerlukan istirahat yang cukup karena jika kita tidak beristirahat, tubuh kita akan terasa lemas dan juga fisik kita tidak stabil. Bagi usia 12-18 tahun atau usia remaja, waktu yang cukup untuk tidur adalah 8-9 jam. Yang keempat adalah tidak merokok dan tidak meminum minuman yang beralkohol. Merokok itu sangat berbahaya loh untuk kesehatan kita karena bisa menyebabkan kanker paru-paru, kemudian serangan jantung, dan yang lainnya. Dan juga rokok mengandung nikotin yang dapat membuat kita kecanduan. Jadi jauhi rokok ya. Dan juga miras membuat kita mabuk atau tidak sadarkan diri. Jadi jauhi rokok dan minuman yang beralkohol. Kelima adalah menjaga kebersihan kamar mandi atau MCK. MCK bisa dilakukan dengan membersihkan kamar mandi, menyikat WC atau menyikat lantai kamar mandi. Dan jangan menumpuk baju yang kotor karena akan menjadi kebiasaan yang buruk serta menyebabkan lingkungan kita menjadi kotor. Dan yang terakhir adalah pembuangan limbah sampah keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus membuang sampah pada tempatnya ya kan? Dan juga kita harus bisa membedakan sampah. Sampah dibagi menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah beracun. Yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai, contohnya seperti sisa sayuran dan sisa makanan. Dan yang kedua adalah sampah anorganik atau sampah yang tidak mudah terurai. Contohnya seperti plastik, styrofoam, dan juga kain. Yang terakhir adalah sampah beracun. Sampah beracun ini disebabkan oleh limbah pabrik atau limbah rumah sakit dan juga mengandung banyak racun. Jadi harus dibedakan
Kalau tidak akan mencemari ekosistem lingkungan kita. Tahu nggak sih kalau kita tidak menerapkan gaya hidup bersih dan sehat, ada dampak negatifnya loh. Yang pertama adalah diare. Diare adalah ketika kita BAB 3 kali dalam sehari atau lebih. Dan cara mengatasinya dengan meminum minuman larutan gula atau garam. Yang kedua adalah demam. Demam adalah ketika suhu tubuh kita mencapai 37 derajat ataupun lebih. Nah, kita bisa melakukan kompres air hangat. Dan yang ketiga adalah DBD. DBD atau demam berdarah dengue dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti, dan yang harus dilakukan adalah memberi minum yang banyak dan segera dibawa ke rumah sakit. Yang keempat adalah gizi buruk atau stunting. Ketika tubuh kita kekurangan makanan yang bergizi, tubuh kita akan tidak berkembang dengan baik. Jadi solusinya adalah memakan makanan yang bergizi. Nah, itu tadi materi yang saya sampaikan. Kesimpulannya, kita mengetahui apa itu gaya hidup bersih dan sehat. Oke, sebelum mengakhiri presentasi ini, saya mengajak kita semua untuk menerapkan gaya hidup bersih dan sehat. Saya bangga menjadi seorang PM Remaja karena dapat membantu sesama, juga bisa menjadi superhero di dunia nyata. Nah, saya juga punya prestasi di bidang sanitasi kesehatan, yaitu juara 2 latihan gabungan Kota Surabaya di bidang sanitasi kesehatan. Dan sebelum itu, saya juga punya pantun loh. Jalan-jalan ke Kota Surabaya, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua.